rekan-rekan, setelah seminggu kita tidak bertemu, kita ketemu lagi ya. Jadi dalam rangka hari ini terkait dengan tuntutan Baradae Richard Eliezer, kalau kita simak bersama bahwa dalam proses persidangan ada 3 poin yang mau saya sampaikan ya. Yang pertama, bagaimana kita melihat kasus ini awalnya membuat terkuras energi seluruh pihak ya, terutama Polri, di mana dengan kasus ini kita melihat bahwa bagaimana Polri berupaya keras agar kasus ini terbuka dan mendapatkan kembali kepercayaan dari publik. Dan ketika Richard Eliezer mengaku dan dia menyampaikan apa yang sebenarnya, kita melihat bahwa publik mulai atau melihat bahwa proses ini sudah berjalan dengan baik. Kedua, kami mau sampaikan bahwa dalam proses ini kami melihat bahwa Richard Eliezer mengajukan diri sebagai justice collaborator. Tanggal 13 Agustus, tanggal 12 Agustus, status dia sebagai justice collaborator diterima oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam proses ini kami melihat bahwa sampai saat ini Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban terus mendampingi Richard Eliezer dan selalu memantau dan juga melakukan evaluasi apakah keterangan Richard Eliezer ini berubah-ubah atau tidak, atau konsisten. Jadi sudah disampaikan bahwa Richard Eliezer ini konsisten. Jadi tidak perlu diragukan lagi mengenai keterangan Richard Eliezer ya, terkait dengan status GC-nya. Kemudian Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban juga sudah mengajukan surat kepada Jaksa Penuntut Umum terkait dengan surat rekomendasi terkait dengan tuntutan. Kita melihat bahwa di persidangan juga pun sudah kita sampaikan sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, saksi pelaku di mana yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum yang dalam mengungkap kasus ini tentunya diberikan reward, diberikan penghargaan oleh negara. Itu sudah diatur dalam undang-undang. Kami melihat bahwa sudah dilaksanakan, juga pun surat sudah dikirimkan. Kami melihat bahwa hari ini semoga pun juga Jaksa Penuntut Umum dalam menuntut memperhatikan hal tersebut. Yang ketiga, bahwa fakta-fakta persidangan juga terkait dengan konsisten klien kami, sekali lagi ya, kualitas keterangan Richard Eliezer ini kita simak bersama bahwa apa yang disampaikan ini sudah jujur, tidak berbelit-belit, kemudian dia berkomitmen untuk membantu proses penegakan hukum persidangan ini supaya semuanya berjalan lancar. Dan kalau kami melihat bahwa keterangan Richard Eliezer inilah yang membuka kotak Pandora yang sudah terungkap di persidangan ya. Dan terkait dengan poin ketiga juga pun mau kita sampaikan bahwa ahli dari Jaksa Penuntut Umum juga pun mendukung terkait dengan pasal 48 penghapusan pidana, pasal 48 maupun pasal 51 ayat 1 terkait dengan perintah jabatan. Itu pun ahli pidana dari Jaksa Penuntut Umum. Diperkuat juga dengan ahli yang dihadirkan oleh Saudara Ferdy Sambo, walaupun berkasnya terpisah ya, bahwa mereka menyampaikan bahwa alat itu tidak bisa diminta pertanggungjawaban pidana yang terkait dengan Don Plegan. Itu sudah disampaikan. Dan juga pun ahli pidana dari kita sudah sampaikan bahwa terkait dengan 51 ayat 1 penghapusan pidana perintah jabatan sudah clear ya, sudah kita sampaikan di muka persidangan. Nah, atas dasar 3 poin tersebut, kami melihat bahwa tuntutan jaksa tentunya harus melihat fakta persidangan, rasa keadilan masyarakat, bagaimana dukungan masyarakat luas terhadap Baradae atau Richard Eliezer ini, sehingga tuntutan yang akan dibacakan hari ini tentunya harus berkeadilan buat masyarakat luas, kemudian kepada keluarga korban, kepada Richard Eliezer, kepada institusi Polri, kemudian juga kepada pihak-pihak yang merasa dikorbankan, anak buahnya. Nah, dari Ferdy Sambo ini harus berkeadilan tentunya untuk semua pihak ya. Jadi terkait dengan tuntutan hari ini, kami optimis bahwa tentunya tuntutan yang akan dibacakan untuk Richard Eliezer ini berkeadilan. Sebelumnya, Bang Roni, sebelumnya pada saat membacakan tuntutan untuk Kuat Ma'ruf, Jaksa Penuntut Umum sempat menyinggung soal alibinya Eliezer, katanya
yang terpaksa untuk menembak Joshua atas perintah Verdi Sambo ini kurang pembuktian nih. Belum tanggapannya, apakah memang masih optimis akan tuntutan hari ini? Ya, kan itu tuntutan untuk Kuat Maruf ya. Kami juga akan melihat bahwa apa yang akan dibacakan tuntutan untuk Richard Eliezer. Tentunya kalau hal-hal yang menurut kami tidak sesuai, kami menghormati dan menghargai bahwa tuntutan dari jaksa penuntut umum kami hormati dan menghargai. Tetapi ada beberapa poin, tentunya kami berbeda pandangan. Terkait dengan berbeda pandangan ini kami akan sampaikan di nota pembelaan atau di pledoi. Itu nanti kita akan sampaikan gitu. Bang Roni, tuntutan untuk 3 terdakwa sebelumnya sempat mengecewakan publik begitu karena dinilai lebih rendah daripada harapan publik. Dari pihak Bang Roni sendiri tidak takutkah atau masih optimiskah untuk JPU sesuai dengan harapan dari klien Anda? Ya, kita fokus kepada Richard Eliezer ya. Saya tidak komentari tuntutan terdakwa yang lainnya. Tetapi kami tim penasihat hukum fokus terhadap klien kami. Bahwa yang kami harapkan adalah tentunya tidak tinggi dari terdakwa yang lainnya. Karena apa? Mengingat status dia sebagai justice collaborator. Ini akan menjadi titik balik ketika seorang justice collaborator ini dihargai. Jadi ke depannya ketika kejujuran seseorang ini dihargai, kemudian proses ini berkeadilan, tentunya orang tidak ke depannya tidak ragu untuk menjadi seorang justice collaborator. Kita harapkan seperti itu ya. Tetapi kalau seandainya tuntutannya juga pun tidak sesuai dengan harapan publik atau harapan kami tim penasihat hukum, ya nanti kita akan sampaikan di pledoi pembelian. Bang Roni, memang sebenarnya dari pihak Eliezer sendiri hari ini berharapnya tuntutannya seperti apa? Apakah lebih ringan? Ya kalau kami sampaikan kalau jaksa penuntut umum mau progresif ya bisa saja tuntut bebas atau tidak muluk-muluk semini mungkin dari terdakwa yang lainnya. Tentunya kan kita lihat seperti itu kan. Tapi kan sekali lagi bahwa ini menjadi poin penting terkait dengan saksi pelaku yang mau bekerja sama dengan aparat penegak hukum, dengan penyidik, dengan jaksa dalam proses ini. Kemudian kalau dia dituntut tinggi, menurut kami sangat disayangkan. Tetapi kalau dia dihargai kejujurannya dia, ini merupakan titik baik untuk proses penegakan hukum Indonesia ke depannya. Berarti pasal 51 dan pasal 48 menjadi alasan pembenaran mungkin dalam kasus ini? Kita bicara soal tadi tuntutan terkait dengan putusan tanpa mendahului ya jaksa penuntut umum maupun kalau terkait tuntutan jaksa penuntut umum yang tadi saya sampaikan tanpa mendahului dari majelis hakim, tentunya arah pembelaan kami sudah sangat jelas terkait dengan penghapusan pidana. Oke, terima Bang kasih. Roni, sedikit banyak penggemar dari Richard Eliezer. Richard sendiri pernah menyampaikan sesuatu ke Bang Roni terkait dengan penggemarnya atau ada pesan yang pernah disampaikan Richard? Ya, disampaikan bahwa banyak terima kasih ya, bahwa ini dukungan dari publik sangat baik buat Richard Eliezer sehingga dia berani untuk berkata jujur, kemudian berani untuk menghadapi proses persidangan ini, dan menurut Richard Eliezer ini merupakan dukungan yang publik yang positif buat dia. Jadi banyak terima kasih. Pihak keluarga datang hari ini ke Bang Roni? Kami sampai hari ini masih menunggu ya, kita lihat nanti keluarga datang atau Bang tidak. Roni, sebelumnya juga dari pihak kuasa hukum keluarga Joshua mengatakan bahwa Eliezer diminta untuk berhenti sering-sering. Ya, karena memang fakta persidangan sudah sampaikan ya Mas, bahwa Richard Eliezer sudah dimaafkan. Dia meminta maaf, dia mengakui perbuatannya, kemudian keluarga korban juga pun memaafkan, dan kemarin kami melihat bahwa keluarga korban sudah sampaikan seringan-ringan yang mungkin. Itu merupakan hal yang baik karena itulah fakta persidangan yang ada. Kami tidak mengada-ngada bahwa Richard Eliezer sudah sampaikan permintaan maaf dan keluarga memaafkan, dan menurut kami bahwa ketika keluarga sampaikan bahwa Richard Eliezer dituntut seringan-ringannya, kami berterima kasih ya bahwa ini ada keadilan untuk Richard Eliezer. Ya. Bang, tapi nanti kalau tuntutan tidak sesuai dengan harapan keluarga, harapan kuasa penasihat hukum seperti apa, Bang? Ya tentunya nanti kami akan mengajukan pledoi pembelaan ya, tetapi pandangan-pandangan yang berbeda tentunya. Kalau seandainya tuntutannya tinggi, kami sungguh-sungguh akan keberatan gitu kan. Buat apa Richard Eliezer menjadi seorang justice collaborator? Tentunya terus dia harus dituntut tinggi kan. Ini kan nggak adil namanya. Berarti Bang di bawah Kuat dan Ricky Bang? Ya kalau semini mungkin lah dari terdakwa yang lainnya kan. Ya kan?